MS pilot maskapai asing ini ditangkap saat tiba di Bandara Soekarno-Hatta menggunakan penerbangan Kuala Lumpur, Jakarta. Saat pemindaian X-ray, petugas bea cukai mencurigai isi koper warga negara Malaysia ini. Tersangka menggunakan jalur khusus kru penerbangan kemudian diarahkan untuk diperiksa kopernya. Hingga petugas bea cukai menemukan 26 kg narkotika jenis ekstasi atau 70.000 lebih butir ekstasi tersembunyi dalam kopernya. Diduga mengalami perundungan saat masa orientasi sekolah, seorang siswa SMP Negeri 4 Randu Dongkal, Kabupaten Pemalang meninggal dunia. Polisi masih menyelidiki penyebab tewasnya korban. Suasana duka menyelimuti rumah duka AA 14 tahun, siswa kelas 7 SMP Negeri 4 Randu Dongkal, Kabupaten Pemalang. Korban baru sekitar 1 bulan menempuh pendidikan di sekolah tersebut meninggal dunia Minggu malam setelah sempat menjalani perawatan di Rumah Sakit Mardatillah. Pihak keluarga menduga AA menjadi korban perundungan yang terjadi saat kegiatan masa orientasi sekolah atau MOS. Perundungan tersebut kini masih didalami aparat kepolisian. Jenazah telah dibawa ke rumah sakit untuk proses otopsi guna mengetahui penyebab pasti kematian korban. Otopsi bersama dengan Bidokes Polda Jateng, dan untuk hasil dari otopsi nanti akan kami rilis lebih lanjut dari hal ini karena kami juga dalam proses penyelidikan. Dan sejumlah saksi telah diperiksa, namun hasil resmi otopsi akan menjadi dasar petugas untuk melakukan tindakan selanjutnya. Dari Pemalang, Jawa Tengah, Suryono Soekarno, iNews melaporkan. Pemirsa, seorang pilot maskapai asing ditangkap petugas bea cukai dan Bareskrim Polri menyelundupkan puluhan ribu ekstasi memanfaatkan fasilitas khusus kru penerbangan. Pelaku merupakan warga negara Malaysia, bahkan menyiapkan urin pengganti untuk memasukkan tes urin. MS pilot maskapai asing ini ditangkap saat tiba di Bandara Soekarno-Hatta menggunakan penerbangan Kuala Lumpur, Jakarta. Saat pemindaian X-ray, petugas bea cukai mencurigai isi koper warga negara Malaysia ini. Tersangka menggunakan jalur khusus kru penerbangan kemudian diarahkan untuk diperiksa kopernya. Hingga petugas bea cukai menemukan 26 kg narkotika jenis ekstasi atau 70.000 lebih butir ekstasi tersembunyi dalam kopernya. Petugas juga menemukan 4 gram sabu yang diduga digunakan untuk keperluan pribadi tersangka. Tak hanya itu, tersangka ternyata juga menyiapkan botol plastik kecil berisi urin yang diduga akan digunakan untuk memalsukan tes urin. Jalur pilot tersendiri, jalur kru pilot tersendiri, kemudian juga mungkin penanganan bagasinya tersendiri. Hal itulah yang mungkin membuat sindikat merasa melalui pilot ini aman. Hasil tes urin Dokes Polri, tersangka positif sabu dan kokain. Temuan ini menguatkan dugaan tersangka menggunakan narkotika saat terbang atau bertugas sebagai pilot. Bareskrim Polri juga menduga tersangka bagian dari jaringan narkotika internasional karena tersangka mengaku sudah 3 kali membawa narkotika ke Indonesia, 2 kali tujuan Jakarta dan 1 kali tujuan daerah lain. Tersangka dijerat pasal berlapis, terancam hukuman mati. Dari Tangerang, Banten, Hasnugara, iNews melaporkan. Pemirsa, bencana kekeringan mulai melanda Indonesia. Ratusan warga di Bogor, Jawa Barat menyerbu truk tangki pengangkut air bersih dari pemerintah. Sementara di Lebak, Banten, kekeringan memunculkan 2 desa yang telah lama hilang tenggelam. Wajah-wajah ceria warga kampung Cidokom, Kabupaten Bogor, Jawa Barat tidak bisa mereka sembunyikan ketika truk tangki pengangkut air bersih tiba. Sejak beberapa bulan terakhir, sekitar 300 jiwa kesulitan mendapatkan air akibat kemarau panjang.
Sebagai respon cepat, pemerintah mengirimkan bantuan air bersih untuk kebutuhan sehari-hari warga. Di Kabupaten Lebak, Banten, kemarau panjang memunculkan kembali 2 desa yang telah lama hilang. Sisa-sisa bangunan, ruas jalan hingga hamparan sawah yang dulu menjadi sumber kehidupan warga kini muncul kembali setelah tertutup genangan air. Banyak kenangannya gitu di sini tuh. Sekarang kan cuman bisa lihatnya doang gitu kan. Saya di sini kan 24 jam di sini, cuman bisa ngeliatin kampung bekas sendiri gitu kan. Biasa ramai jadi sepi gitu. Sebelumnya, kedua desa ditenggelamkan untuk pembangunan bendungan Karyan. Musim kemarau menyebabkan debit air turun hingga memunculkan kembali kedua desa yang telah lama tenggelam. Dari Kabupaten Bogor dan Lebak, Wildan Hidayat, Peby Febrianto, iNews melaporkan. Ya pemirsa, di saat sebagian besar kawasan Indonesia dilanda kekeringan, Kota Padang, Sumatera Barat justru diterjang bencana banjir. Banjir akibatkan tingginya intensitas hujan yang mengguyur Kota Padang. 15 titik banjir mengenangi sejumlah lokasi di Kota Padang. Kecamatan Kuranji menjadi lokasi terparah. Selain berdekatan dengan sungai, jebolnya sejumlah tanggul membuat banjir di Kecamatan Kuranji kian tidak terkendali. Akibatnya air bah bercampur lumpur mengenangi permukiman warga. Warga pun terpaksa mengungsi ke lokasi aman. Selain di Kota Padang, banjir juga menerjang sejumlah lokasi di Kabupaten Agam. Namun BPBD Provinsi Sumbar mencatat titik banjir yang paling banyak terdapat di Kota Padang. Pemirsa, harga sayur-sayuran serta daging sapi mengalami kenaikan secara signifikan di sejumlah pasar tradisional. Kenaikan harga komoditi sayur akibat faktor cuaca serta gagal panen petani. Akibat musim kemarau yang berkepanjangan membuat hasil panen sayur mayur tidak maksimal. Hal tersebut berdampak pada pasokan para pedagang dan juga naiknya harga sayur mayur. Di Pasar Induk Jaga Satru, Cirebon, Jawa Barat, harga sayur naik secara signifikan seperti halnya buncis, wortel, timun, dan brokoli naik dengan rata-rata Rp3.000 hingga Rp6.000 per kilonya. Para pedagang mengaku tak hanya kesulitan mendapatkan pasokan, naiknya harga sayur mayur membuat omset penjualannya menurun drastis. Di Bandung, Jawa Barat, kenaikan harga tertinggi pada cabai, terutama cabai merah Tanjung, dari yang sebelumnya Rp60.000 menjadi Rp90.000 per kilogram. Harga cabai keriting dan cabai rawit merah juga mengalami kenaikan dari harga Rp60.000 kini menjadi Rp80.000 per kilogramnya. Diperkirakan harga sejumlah komoditi sayuran akan terus mengalami kenaikan mengingat musim kemarau yang berkepanjangan sehingga banyak sayuran yang gagal panen sementara permintaan pasar tinggi. Sementara di Sidoarjo, Jawa Timur, sejumlah pedagang sapi di pasar tradisional Sidoarjo mengeluh akibat tingginya harga daging sapi yang terjadi sejak sebulan terakhir. Sebelumnya harga daging sapi kisaran Rp90 hingga Rp100.000 per kilogram, namun kini menjadi Rp130.000 per kilogram. Menurut pedagang, tingginya harga daging sapi di pasaran ini diduga akibat turunnya pasokan sapi di tempat pemotongan hewan dan harus berebut untuk mendapatkan sapi potongnya. Hal tersebut berdampak juga pada turunnya omset penjualan mereka hingga mencapai 50%. Sementara harga ayam potong pun kini mulai naik di harga Rp30.000 kini menjadi Rp40.000 per kilogram. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, kabar duka datang dari dunia hiburan tanah air. Seniman sekaligus komedian senior Zainal Abidin Diding Boneng meninggal dunia di usia 76 tahun usai berjuang melawan sakit asma yang diderita. Sosok Diding Boneng dikenal lewat peran-peran ikoniknya di berbagai film komedi legendaris tanah air. Suasana duka menyelimuti rumah pelawak senior Zainal Abidin atau akrab disapa Diding Boneng di kawasan Matraman Dalam, Menteng, Jakarta Pusat. Sejumlah keluarga, tetangga hingga kerabat berdatangan ke rumah duka mendoakan sang maestro komedi tersebut.
Sebelum meninggal, Diding Boneng sempat mendapatkan bantuan bedah rumah 2 bulan lalu setelah kediamannya viral karena rusak parah. Menurut pihak keluarga, kondisi kesehatan almarhum belakangan menurun dan harus dirawat di rumah sakit karena penyakit asma. Hingga mengembuskan nafas terakhirnya di rumahnya Senin pagi di usianya ke-76 tahun. Jenazahnya dimakamkan di TPU Menteng Puluh, Jakarta Selatan. 3 minggu, terus pulang karena agak mendingan, agak sehat, kembali pulang ke rumah. Di rumah sekitar 1 minggu lebih lah, sampai asmanya ini lagi, asma yang dia sesak napas. Nama Diding Boneng melejit lewat sejumlah film komedi tanah air seperti film Warkop DKI. Penampilan yang unik dan aksinya lucu selalu menghibur para penonton. Selama jalan Diding Boneng, karya dan kelak tawa yang kau tinggalkan akan selalu dikenang. Dari Jakarta, Rani Sanjaya, iNews melaporkan. Pemirsa, Partai Perindo memberikan penghargaan kepada legislator terbaiknya yang dinilai menunjukkan prestasi dan kinerja terbaik di daerahnya. Penghargaan Anugerah Legislator Partai Perindo 2026 diberikan saat penutupan bimbingan teknis yang diikuti 380 legislator Partai Perindo seluruh Indonesia. Ketua Umum Partai Perindo Enjila Tanusudibio memberikan penghargaan kepada 14 legislator Partai Perindo berprestasi yang dinilai mampu menunjukkan prestasi, kinerja dan kontribusi terbaiknya melalui berbagai program di daerah. Penghargaan ini diberikan langsung saat penutupan bimbingan teknis yang diikuti 380 legislator Partai Perindo seluruh Indonesia yang digelar di Jakarta. Penghargaan kepada para legislator ini diberikan dalam 12 kategori sebagai bentuk apresiasi atas capaian mereka. Penilaian kepada legislator ini dilakukan melalui Jurnal Alek, sebuah sistem pelaporan kinerja anggota legislatif yang diklaim menjadi instrumen transparansi dan evaluasi. Yang pertama dimiliki partai politik di Indonesia dalam menilai para anggota legislatifnya. Kalau dulu kita dikenal sebagai partai yang pro UMKM, hari ini saya ingin mengajak saudara-saudara untuk kita melebarkan. Kita harus dikenal sebagai partai pro ekonomi, pro masa depan, dan kita adalah partai yang membawa energi baru Indonesia. Penghargaan yang diberikan Partai Perindo kepada anggota legislatifnya menjadi bahan bakar semangat bagi mereka untuk terus memberikan kontribusi positifnya bagi masyarakat. Penghargaan ini saya maknai sebagai perjuangan saya memperjuangkan anak-anak di Kabupaten Lombok Barat untuk mendapatkan pendidikan yang layak. Hal ini saya latar belakangi karena anak-anak di Kabupaten Lombok Barat itu. Saya berterima kasih kepada seluruh warga Kabupaten Mimika dan seluruh masyarakat dari pegunungan, pesisir, pinggiran hingga perkotaan yang selalu setia bersama kami legislatif. Melalui sistem Jurnal Alek dan pemberian penghargaan kepada legislator berprestasi, Partai Perindo berharap budaya transparansi, akuntabilitas, dan pelayanan kepada masyarakat dapat terus diperkuat sebagai bagian dari transformasi partai politik di Indonesia. Dari Jakarta, Gipo Marisko, Dila Aulia, iNews melaporkan. Pemirsa, jangan kemana-mana, Buletin iNews Pagi kembali sesaat lagi.